Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Pasti pada kangen kan sama aku, sama I miss you too. Teman-teman, hari ini kita mau ngebahas nih bagaimana caranya tetap eksis di setiap keadaan, terutama dalam kondisi COVID-19 hari ini. Khususnya untuk semua yang mungkin profesinya hanya lewat lisan atau bicara. Jadi sekarang kita harus belajar skill baru supaya tetap fighting, tetap bertahan dan eksis. Apa aja sih yang pertama yang harus dimiliki? Satu, teman-teman harus open minded. Teman-teman harus terbuka, terima kenyataan bahwa kenyataannya sekarang itu beda dengan dulu. Look at tuh. Beda kan? Beda. Buktinya sekarang aku ada di video. Biasanya aku ada Facebook Live kan. Terus yang selanjutnya, setelah teman-teman berdamai dengan keadaan, terima kenyataan bahwa zaman dulu beda dengan zaman sekarang, kenyataannya, kemudian kita open minded, kita ridho dengan takdir Allah, kemudian kita mau terbuka dengan hal baru, insya Allah di situ ada jalan. Tapi jangan lupa libatkan Allah juga nomor satu. Jangan bersandar kepada lisan atau pekerjaan yang kita jalani sekarang. Karena aku kan kerjaannya ngomong, ya enggak? Waktu belum COVID, kerjaannya itu ngomong dibayar, ya kan? Tapi sekarang aku nggak mau bergantung dengan lisan aku. Caranya gimana? Ya aku open minded, belajar dengan para ahli. Siapa-siapa yang hari ini mereka tetap bertahan, kita ikutin terus. Intilin kalau bahasanya ya. Kita intilin, kita belajar dari mereka gimana caranya mereka bertahan. Kemudian apa? Setelah belajar ilmu dari mereka tentang ilmu bertahan, jangan cuma dipelajarin, praktekin. Sekarang tuh gampang kok, gak mesti dagang itu harus pakai modal. Dan tadi teman-teman, ketika kita mengerjakan pekerjaan baru tuh jangan malu, bukan aib, kecuali yang haram baru kita malu gitu. Jangan sampai misalnya gini, ya tapi kan aku tuh biasanya ngomong, aku tuh ustadz loh, aku ustazah loh, masa aku sekarang dagang loh, emang apa? Rasulullah juga pedagang, Allahumma sholli ala Muhammad, pebisnis bukan pedagang ya. Kemudian para sahabat juga banyak yang sampai hari ini, bahkan ada sahabat Utsman ya, Masya Allah, yang terus mengalir efek bisnisnya, Masya Allah. Jadi teman-teman gak boleh malu ya. Ketika teman-teman menafikan misalnya kayak, oh masa sih Ustadz berdagang, masa sih Ustadz berbisnis, lo emang kenapa gitu ya. Kecuali kalau Ustadz maling, nah baru itu yang gak boleh. Kalau berbisnis bukan aib kok. Jalanin. Caranya gimana? Gak mesti pakai modal. Teman kita share gambar apa di WhatsApp, langsung pasang kita di WhatsApp status atau di Facebook atau Instagram, pasang di itu. Kemudian apa yang terjadi? Tunggu waktunya. Tapi tetap dong ada prolognya, jangan cuma nge-share gambar terus nggak ada penjelasan. Misalnya gini, hai kita ready ya kakak masker, atau misalnya kita ready ya kurma, macam-macam kurma Tunisia, bla 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 bla, kasih penjelasan. Nah makanya kenapa aku selalu ikut tuh, teman-teman bisa pantengin Facebooknya Bang Fitra Jaya Saleh. Itu praktisi banget dan ilmunya simple, karena beliau sudah mengalami hal yang paling berat. Kemudian beliau juga ustadz juga. Dengan ustadznya beliau punya pondok trainer ya, punya santri penghafal Quran. Bahkan insya Allah beliau punya program itu setiap Jumat ada Jumat berbagi 500 paket sembako. Teman-teman yang mau ikutan bisa langsung support beliau. Itu cara gampang loh. Cara gampang teman-teman mau selamat dari krisis, bantu program-program orang soleh. Insya Allah itu cepat selesai. Banyak berkahnya kalau orang soleh tuh kalau udah ngangkat tangan. Makanya nih ini juga real kenyataan bahwa banyak cerita ustadz ustazah misalnya yang dia nggak ngajar tapi mereka kan nggak minta-minta, kadang bertahan gitu ya. Ada juga sih kalau yang dia punya jiwa yang mulia, dia bertahan misalnya kan, tidak cerita. Ada juga dia cukup mengadu kepada Robnya, kemudian Robnya datangkan rezeki min haitsu la yahtasib ya kan, atau mungkin dia cerita ke orang yang tepat, boleh lah ya. Tapi nggak mesti juga kemudian misalnya kita cerita ke murid kita, jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita ya sebagai seorang pengajar. Misalnya saya butuh, walaupun memang halal, tapi kalau kita masih bisa berusaha sendiri, kenapa kita nggak coba berusaha gitu loh maksudnya. Jadi kita coba berusaha, murid kita juga sama susah kok pasti. Aku yakin murid kita juga sama-sama susah.
Walaupun dia pebisnis, pedagang, aku sampai dengar cerita orang yang kaya sekalipun itu minta tolong sama temanku yang gak punya apa-apa. Jadi makanya teman-teman, dari sekarang kita prinsipnya jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Setelah kita totalitas berserah kepada Allah, sampai kagok ngomongnya. Setelah totalitas berserah kepada Allah, kemudian yang kedua, mepet-mepetlah, intilin orang yang jago, ahli di bidangnya, di bidang bisnis, dan dia bisa bertahan sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman praktekin ilmu, ucapan, nasihat dari beliau, dari mereka. Kemudian yang keempat, promosi terus. Gambar apa aja yang kita punya di grup WA teman-teman kita itu jangan diabaikan. Siapa tahu gambar-gambar yang lewat itu jadi duit buat kita. Bener, halal ya kan, nggak apa-apa. Kan kita promosi, ya kan? Promosi itu adalah nyawanya bisnis gitu. Dan tadi dari sini kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung kepada tempat, kepada orang, kepada apapun. Makanya teman-teman semua yang profesinya dari mulut seperti aku hari ini, bertahanlah dengan coba apa? Belajar skill baru. Aku belajar dari para coach, mereka mengajarkan untuk belajarlah skill baru di saat seperti ini. Jangan pernah melawan arus, lakukan yang saat ini rame itu apa? Yang paling viral dagang tuh dagang apa? Kurma, ikutan jual kurma. Kalau kita nggak punya modal gimana? Share aja dulu gambarnya. Bisa share gambar yang punya aku, terus jadi reseller aku. Oh, promosi lagi. Ini benar, serius. Terus kalau udah jadi grup reseller aku kan kita ada grupnya. Kita saling motivasi, saling menguatkan. Ayo semangat. Akhirnya jadi tetap eksis ya. Pokoknya jangan menyendiri. Belajar dari para ahli, kumpul di komunitas yang baik, kemudian praktekkan ilmu yang kita dapat, jangan lupa bersedekah ya. Oke, kalau memang ini manfaat, lakukan. Kalau nggak manfaat, jangan di-share, jangan dilakukan ya. Semoga manfaat, semoga ini menguatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all. Thank you.